Kalau lain lah buka kamera kong adain cara apa di salin dan jual. oke, udah kalian nggak apa-apa. Oke, mari kita buka kejadian 1. Kejadian 1 ayat 27. Sorry ya guys, agak batuk dikit karena kecapean. Oke. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke. Saya ngambil tema hari ini karena ini Ibu Ari kita Kartini. Jadi kita menghormati yang ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak. Oke. Tema hari ini saya ambil dengan singkat, dengan jelas, yaitu menghargai perempuan atau cewek atau pacar kita yang cewek. Amin. Kenapa tema hari ini kita harus menghargai perempuan? Karena kita lahir dari ibu kita. Amin. Kenapa? Kenapa kita harus menghormati wanita? Karena kita lahir dari perempuan. Amin. Seorang ibu yang melahirkan kita, itulah harus kita hormati, kita banggakan. Amin. Maksudnya saya menghargai perempuan ini bukan remaja, tetapi kita harus menghargai orang tua kita yang perempuan. Amin. Ketika kita menghargai orang tua kita atau ibu kita, hidup kita akan diberkati. Amin. Kenapa? Kenapa anak-anak muda sering bandel? Kenapa anak-anak muda sering nakal? Kenapa anak-anak muda sering melawan orang tua? Karena tidak menghargai perempuan atau orang tua kita, ibu kita. Amin. Artinya seorang ibu harus tahu. Amin. Kita sebagai anak harus mengerti kelebihan dan kelemahan seorang ibu. Amin. Kenapa temanya menghargai wanita atau perempuan? Maksudnya titip rohani di sini maksudnya aku menyadari buat kita semua. Kita harus menghormati dan menghargai ibu kita. Amin. Saya nggak bukan remaja, tetapi saya untuk kita menghargai orang tua kita. Amin. Kenapa anak-anak muda sering gagal dalam kehidupannya? Karena tidak menghargai orang tua kita. Amin. Karena Efesus menjelaskan bahwa ketika kita lahir, ketika kita sudah dikandung ibu kita, Tuhan tahu. Amin. Orang tua adalah perwakilan Tuhan. Artinya kita harus hormati, kita hargai. Amin. Ketika kita nggak hargai orang tua kita, sama aja kita tidak menghargai Tuhan. Karena orang tua adalah wakilnya Tuhan. Amin. Jadi artinya dalam kitab Kejadian ini kita menjelaskan bahwa Yesus mau kita menghargai orang tua kita. Amin. Bukan hanya pasangan kita, bukan hanya pacar kita. Amin. Kenapa kita sering gagal? Kenapa kita sering gak dapat berkat? Karena tidak menghargai orang tua. Amin. Karena orang tua adalah harta paling berharga, bukan pasangan kita, bukan pacar kita. Amin. Kenapa saya bisa berhasil? Kenapa saya bisa pelayanan? Kenapa saya bisa berbicara? Karena saya menghargai orang tua dan telah melahirkan saya sampai sekarang. Amin. Kenapa sering kali kita sering terjadi kecelakaan? Kenapa? Tidak menghargai orang tua. Amin. Kita memahami dari kitab Kejadian ini bahwa orang tua harta yang paling berharga. Kita harus menghargai orang tua kita, apalagi khususnya perempuan. Amin. Siapa yang di sini suka melawan orang tua atau wanita atau perempuan kita atau pasangan kita yang perempuan? Artinya kita harus hargai. Ingat, kita lahir dari ibu kita. Amin. Lah bang, kenapa firmannya hari ini begitu aneh?
Kenapa firman hari ini begitu aneh menurut kita dari pandangan kita? Kenapa? Karena bagi saya itu adalah buat contoh supaya kita menghargai orang tua kita, menghargai pasangan kita, menghargai semua kita. Amin. Nah, pertanyaan dalam Quran kita, saya minta tolong dong yang tiduran bangun, soalnya kan ini hormatilah kita ibadah. Ini saya bangunlah adik lu. Tolong ya, udah lanjut biar nggak apa. Artinya kita hargai orang tua kita. Artinya kita harus menghormati ibadah. Amin. Walaupun ini ibadah online, maaf ya saya melentur dikit karena kita belajar bagaimana kita menghormati orang. Amin. Kalau kalian mau dihormatin orang atau mau dihargain orang, tolong, saya minta tolong, hargailah. Amin. Bukan di saat pembicara aja udah gerugukan, maaf kata, kabur dari tanggung jawab. Karena hormatilah. Amin. Artinya, saya lanjut ya. Sorry ya, kita agak ngelentur dikit. Oke? Supaya kita menghargai orang yang berpembicara. Amin. Artinya kita harus hargailah orang tua kita. Orang tua kita menunjukkan bahwa kita, identitas kita. Amin. Artinya, ketika kalian tidak menghargai orang tua kalian, ketika kalian tidak menghargai pasangan kalian, ketika kalian tidak selingkuh sama pasangan kalian, sama aja kalian tidak menghargai orang tua kalian yang telah melahirkan kita. Amin. Khususnya, saya bilang khususnya sekali lagi, untuk para cowok, hargailah pasangan kalian. Amin. Jangan gini, ibarat kata, gini ya, saya mau tahun depan mau menikah. Tahun depan. Tapi cinta itu bukan makan cuma cinta. Namanya perjuangan. Amin. Wanita hanya butuh perjuangan dari seseorang. Amin. Kalau sekedar omde, mau maaf, nggak usah didengarkan. Amin. Tetapi kita pelajari malam ini, hargailah wanita kalian, pasangan kalian. Bukan hanya untuk wanita, tapi bukan hanya untuk laki-laki doang, tapi wanita juga harus hargailah pasangan cowok kalian. Amin. Kalau kalian saling tidak menghargai, mohon maaf, hubungan akan bubar. Kenapa sering cerai? Kenapa sering gagal? Kenapa pasangan kita meninggalkan kita atau selingkuh? Cuman satu, bosan. Amin. Kenapa saya bilang tema hari ini menghargai pasangan, menghargai perempuan atau pacar kita atau siapapun. Amin. Khususnya untuk cowok, tolonglah, ketika kalian udah punya pasangan, jangan melirik cewek lain lah. Amin. Kalau kalian melirik cewek lain, sama aja kalian tidak menghargai ibu kalian. Artinya, mohon maaf, saya bilang bijaklah ngambil keputusan. Ingat ada lagu, jangan salah pilih pasangan cuman karena pasangan. Amin. Pasangan yang terbaik atau perempuan yang terbaik harus menurut kriteria pelayanan. Amin. Ada beberapa pasangan yang harus kita pelajari, ciri-ciri perempuan yang benar-benar melayani Tuhan. Yang pertama, hidup di dalam kekudusan. Amin. Yang kedua, selalu mengajak ibadah. Yang ketiga, kita sebagai wanita itu sebagai penolong buat laki-laki. Amin. Tetapi kalau wanitanya maaf kata udah selingkuh, mohon maaf, itu bukan menjadi jadi contoh teladan, tapi jadi batu sandungan untuk pasangannya. Amin. Artinya, ketika kalian percaya kalian mau mendapatkan pasangan terbaik, cuma satu, jangan utamakan pasangan, tapi utamakan Tuhan. Amin. Kenapa pelayanan saya makin diberkati? Kenapa saya sering dipanggil pelayanan? Kenapa? Karena saya tahu bagaimana cara menghargai pasangan. Amin. Kalau orang yang tahu menjaga perasaan pasangannya, gampang. Yang pertama, menjadi pelaku firman Tuhan. Itu cowok. Yang kedua, hidup di dalam aturan Tuhan. Yang ketiga, hidup di dalam kekudusan. Yang keempat, menjadi teladan untuk pasangan masing-masing. Amin.
Tetapi kalau dari awalnya itu cowok nggak beres, mohon maaf, tidak menjadi contoh teladan. Amin. Artinya, yang kelima, belajar yang namanya dewasa. Bukan ibarat kata, saya mau menjadi pacar kamu. Tetapi kalau karakter anak-anak, mohon maaf, bukan menjadi contoh teladan untuk pasangannya, malah menjadi batu sandungan. Amin. Kenapa kita belajar malam ini? Pasangan yang terbaik. Saya mau kita semua belajar bahwa memiliki pasangan yang terbaik itu datangnya dari Tuhan. Amin. Artinya sebelum kalian memilih pasangan, untuk khusus laki-laki perempuan semuanya, hati-hati. Amin. Kalau kalian mau mendapatkan pasangan yang terbaik, milikilah Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Tetapi kalau pasangan yang selingkuh, mohon maaf, itu bisa menjadi batu sandungan untuk kita semua. Amin. Kalau kita pelajari malam ini, kenapa tema saya yang bagus ini sangat luar biasa untuk kita untuk pelajari, yaitu menghargai perempuan. Karena kita belajar, kalau kita tidak menghargai pasangan kita atau pacar kita, sama aja kita tidak menghargai Tuhan. Amin. Tidak menghargai ibu kita. Amin. Artinya ketika kita memiliki pasangan yang terbaik, marilah bersyukur. Marilah kita menyembah, memuji menyembah Tuhan sama pasangan kita. Amin. Tetapi kenapa dalam hubungan kita suka sering hancur, sering gagal, tidak ada jam doa. Amin. Di pagi yang indah ini kita harus milikilah hati untuk menyembah. Oh iya, saya juga baru teringat, ada yang menghargai pasangan gini, pagi-pagi, yang kita doa pagi yuk, itulah yang harus kita cari. Amin. Perempuan ada sebuah penolong, laki-laki ada sebuah penyemangat. Amin. Atau pemimpin. Pemimpin tambah penolong itu jadi satu, jadilah baik. Amin. Kenapa kita sebagai cowok sering gagal mendidik wanita kita? Kenapa? Karena tidak ada Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Tetapi kalau ada Tuhan di dalam kehidupan cowok itu, perempuan itu akan menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Benar nggak kak yang pakai baju merah? Apa yang kita bicarakan malam ini sesuai apa yang saya bicarakan, yang saya dapat. Amin. Saya berkhotbah itu bukan ibarat kata sekedar, wah saya khotbah, wah saya di mimbar. Bukan. Maaf kak, tolong suaranya. Kak, mohon maaf ya, saya disukan. Jadi kita itu harus hargai wanita. Kenapa saya bilang harus hargai wanita? Karena wanita adalah penolong di dalam hidup kita. Tetapi kalau wanitanya yang selingkuh, mohon maaf, bukan jadi penolong, malah jadi batu sandungan untuk perempuan itu. Bener nggak? Bener nggak Kak Ian? Bener nggak untuk para cowok? Makanya kalau wanita yang benar-benar miliki Tuhan, setialah sampai mati. Maksudnya, kalau udah nikah ya, kalau belum nikah, ya kita jalanin dulu. Amin. Mengapa orang Kristen harus menghargai perempuan? Yang pertama, menghargai perempuan ada bentuk kasih yang diajarkan oleh Kristus. Amin. Surat ini mengajarkan untuk kita semua, kita harus menghargai wanita karena itu diajarkan oleh Kristus Yesus. Amin. Tuhan kita. Amin. Kejadian ada permulaan, Allah membentuk kita. Amin. Artinya kita harus hargai wanita karena itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan ada bagian dari tubuh Kristus. Amin. Perempuan adalah bagian dari tubuh Kristus atau tubuh Allah. Artinya kita harus hargai, kita cintai. Amin. Yang ketiga, Allah memberi perempuan peran penting dalam rencananya. Ada peran penting. Amin. Kok sekarang jadinya temanya aneh bang? Kenapa temanya aneh? Kenapa nggak temanya berkat bang? Saya tidak mau. Kenapa? Kita anak-anak muda harus hargailah pasangan kita. Amin. Apalagi wanita harus hargai pasangan yang cowok. Karena cowok itu memimpin. Perempuan itu adalah sebagai penolong. Kalau dijadikan seimbang. Amin. Itulah yang diajarkan oleh Allah. Nah,
Lanjut ya. Mau lanjut atau sampai di sini? Siapa yang mau bilang lanjut? Siapa yang bilang? Lanjut sampai subuh. Lanjut. Oke. Kalau yang pakai baju merah yang itu lanjut nggak nih? Atau udah stop? Lanjut. Lanjut. Oke. Lanjut. Nah, bagaimana respon kita untuk menghargai perempuan untuk para cowok? Responnya adalah cuma satu. Mendidik generasi berikut ini untuk menghargai perempuan. Amin. Kita harus mendidik bahwa kita itu enggak selamanya muda. Amin. Amin. Artinya kalau kita mau menghargai perempuan, generasi yang seterusnya kita harus ajarkan buat anak-anak kita nanti. Hargailah. Amin. Maaf kata. Kenapa anak muda zaman sekarang melakukan itu? Aku nggak mau nyebut namanya. Oke? Tahu sendiri kan? Kenapa? Karena tidak diajarkan oleh generasi. Dari sini kita belajar. Kita anak-anak muda umpung. Bangkur ini baik sama kalian. Amin. Artinya menghargailah wanita untuk generasi selanjutnya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, menghormati dan memperlakukan perempuan dengan martabat. Artinya kita menghargai, menghormati pasangan kita, Tetapi kalau pasangannya perempuannya selingkuh, mohon maaf. Saya bilang mohon maaf lahir dan batin. Saya bilang itu dibuang aja dah. Betul nggak? Artinya menghormatilah kalau pasangan kita benar setia. Selama kalian sudah mendapatkan, hargai, hormatilah, banggakanlah dia di keluarga kalian. Amin. Demikian laki-laki perempuan, ketika kalian mendapatkan pasangan terbaik, hargai, tolong kasih tahu ke orang tuanya bahwa pasangan kalian, cowok kalian menjadi yang terbaik. Amin. Yang ketiga, mendukung dan memperdayakan perempuan. Kita harus mendukung. Amin. Kalau kita mau menghargai perempuan, kita harus mendukung apapun pelayanannya. Amin. Saya nggak larang pasangan saya untuk begini. Yang penting masih di jalan Tuhan. Amin. Mau lanjut atau enggak nih? Atau udah saya stop aja dah? Lanjut sampai subuh. Oke. Boleh nanya nggak? Salah. Udah. Oke, lanjut ya. Aku boleh nanya nggak? Kalau cowoknya nanya tuh, Nanti kalau apa? nanti kalau cowok nanya itu nanti kepada pembina kalian yang cabang ya. Oke. Karena waktu saya terbatas. Oke, saya sebagai pembina hanya menjelaskan, nanti kalian sharing. Oke. Di badan nanti selanjutnya. Oke. Lanjut ya. Apa dampaknya ketika kita menghargai perempuan? Dampaknya yang pertama, terciptalah hubungan yang sehat dan saling membangun. Amin. Artinya kalau kita menghargai pasangan kita, terhubung. Pasangan kita sehat, membangun, mencintai, mengasihi sayang. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Kita harus menjadi teladan bahwa kita generasi selanjutnya untuk anak kita. Amin. Kita nggak selamanya muda. Artinya generasi yang sekarang kita lakukan. Itu yang ketiga, mencerminkan karakter Tuhan. Kalau kita setia sama pasangan kita, kita mencerminkan karakter Tuhan di dalam hidup kita. Intinya menghargai pasangan, menghargai perempuan bukan sekedar perkataan, tetapi menghargai sesuai dengan bukti dari kenyataan. Amin. Itu intinya. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah menghargai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami aus akan lapar firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Kak Perdi.